Aduh. Kakak ipar, bagaimana? Sudah lebih baik? Sudah, Xiao Yuan. Untung ada kamu, kalau tidak. Kakak ipar benar-benar tidak tahu harus bagaimana. Si bodoh ini terlihat jujur dan baik hati, tubuhnya juga bagus. Sayangnya dia bodoh. Kakak ipar. Agak pusing. Hanya memegangmu saja. Kalau begitu kakak ipar boleh memegang lenganku. Ayahku sebelum meninggal berpesan, anak laki-laki harus bisa melindungi diri sendiri saat di luar, tidak boleh sembarangan memberi. Orang lain memegang dada. Siapa sih, tengah malam begini, masih mau mengunjungi makam? Maling kuburan. Si bodoh, tidak mengerti kan, kabarnya, di gunung belakang desa kita. Ada makam pejabat besar, banyak orang datang. Tidak boleh kakak ipar, makam ayahku juga di arah sana. Aku ikut lihat, kamu pulang dulu saja. Aduh si bodoh. Mereka mau apa sih? Di sini. Gali untukku ya. Sialan, mereka ternyata mengincar makam air ayahku. Berhenti. Jangan gali barang peninggalan ayahku. Kamu anak bodoh siapa? Pergi sana, jangan ganggu. Kalian menggali barang peninggalan ayahku, masih tanya aku siapa? Jangan-jangan kamu Chen Yuan. Ayah bilang Chen Yuan itu pemuda tampan. Kok jadi bodoh? Kamu yang bodoh. Kalian siapa sih? Status nona besar, orang kampung seperti kamu. Tidak berhak tahu. Beberapa hari lagi kamu datang ke kota mencariku, aku akan memberimu kompensasi yang cukup. Sekarang minggirlah, biarkan kami menggali barang peninggalan ayahmu. Aku tidak mau kompensasi apapun, aku hanya ingin melindungi barang peninggalan ayahku. Kamu pikir lagi baik-baik sebelum ayahmu meninggal. Apakah ada pesan apapun untukmu? Anak. Ayah tidak bisa bertahan lagi, nanti jika ada wanita kota yang mau membuka peti ayah. Biarkan saja dia membuka. APA. Ayah kenapa? Dengar kata ayah. Jangan tanya kenapa, semua ini untuk kebaikanmu. Nanti kamu akan tahu, ingat. Ayah meninggalkan sesuatu untukmu. Benarkah ayahku menyuruh kalian datang? Kalau begitu, kalian bisa mencarinya. Tapi hati-hati ya. Jangan sampai merusak peninggalan ayahku. Banyak bicara, mana perlu kau ingatkan. Nona, jangan-jangan kita salah tempat? Tidak mungkin, lokasinya di sini. Lanjutkan pencarian. Sepertinya, kuburan air ini tidak bisa dibuka sembarangan orang. Bagaimana kalau kita coba si bodoh ini? Coba kau yang buka. Hehehe. Aku dapat sesuatu. Cepat angkat dan lihat.
Ini peninggalan ayahmu? Betul, aku yang melemparkannya ke sini. Kalau bukan karena ayahku yang sekarat memaksaku datang, aku tidak akan ke sini. Perjanjian 10 tahun telah tiba. Siapapun yang melihat surat pernikahan ini, harus menikahi putraku, Chen Yuan. Ini akan menjamin keluarga Shen makmur. Jika tidak, keluarga Shen akan jatuh ke jurang penderitaan. Tidak akan bisa bangkit lagi. Bagus. Kukira akan menemukan harta karun. Ternyata cuma sekali surat pernikahan. Kau pikir aku, Nona Shen, akan menikahi seorang kampungan seperti kau? Mimpi kali. Aku juga tidak mau menikahimu. Wanita galak. Ayo kita pergi. Kalau mau pergi, cepat pergi. Hati-hati tersesat di gunung dan diganggu hantu. Aduh. Ini harta peninggalan ayahku untukku? Ah. Ingat, ayah meninggalkan sesuatu untukmu. Ayah, kau sungguh berusaha keras. Bodoh, ada di rumah? Kakak masak mie untukmu. Kakak, ini masih siang bolong. Tidak baik kan? Apa yang tidak baik? Cepat makan, kakak masak khusus untukmu. Makan mie ini. Kau pikir apa? Oh, tidak. Tidak mikir apa-apa. Hehe, terima kasih kakak. Anak ini ternyata tidak sepenuhnya bodoh. Ngomong-ngomong, pagi tadi katanya ada mobil ditemukan di gunung. Tidak ada seorang pun di dalamnya. Menurutmu, jangan-jangan mobil tadi malam itu ya? Kakak ipar, maksudmu mobil tadi malam tidak turun gunung? Memang tidak ada yang turun, kata orang tua. Di gunung selalu ada hantu atau penunggu, semacam itu. Pokoknya sangat berbahaya, mungkin mereka bertemu dengan itu. Tidak bisa kak, aku harus mencari mereka. Tidak boleh, kamu tidak boleh pergi. Kenapa? Gunung itu tidak bersih, kamu pergi juga tidak ada gunanya. Lagi pula, para penjarah makam itu tidak layak kamu ambil risiko. Mereka bukan penjarah makam, ayah bilang tidak boleh tidak menolong orang yang dalam bahaya. Kakak ipar. Maaf ya. Saya bodoh kembali. Paman Qin bagaimana? Bisa menghindarinya. Tidak tahu. Tapi sudah 2 orang mati, mungkin itu sudah tidak ada. Tidak ada suara lagi. Pergi. Akhirnya pergi, Nona, cepat kita pergi. Kalau ketahuan oleh makhluk itu, kita tidak bisa pergi. Apa itu? Aduh. Nona, cepat pergi. Pergi. Aduh. Sial, tidak ada jalan.
Aduh, Nona, aku halangi, cari kesempatan lari. Paman Qin. Aduh, Paman Qin hati-hati. Diam. Chen Yuan. bodoh. Kalian tidak apa-apa? Bodoh, kenapa kamu kesini? Kakak ipar bilang mobil kalian tidak keluar dari gunung. Aku ikut melihat-lihat. Kamu kesini juga cari mati, selagi belum memprovokasinya. Cepat pulanglah. Hati-hati. Jangan sakiti orang. Ini. Kamu bisa menghentikannya? Kamu tidak ingat aku? Chen Yuan, kamu tidak terluka kan? Bodoh, niat baikmu aku hargai, tapi makhluk ini tidak punya peri kemanusiaan. Hati-hati. Tidak apa-apa, kita benar-benar kenal. Hei, oh, ternyata lidahnya keseleo ya. Lidah keseleo. Sudah, sekarang tidak apa-apa. Kamu pulang saja, dengar ya. Aduh, Hah, Hehehe. Kalian istirahat sebentar di sini, nanti aku antar kalian turun gunung. tidak, aku tidak bisa turun gunung. Kali ini kalian beruntung bertemu penjaga yang aku kenal. Kalau ketemu yang tidak aku kenal, bisa repot sekali. benar Nona. Kita pergi dulu, paling tidak kita bawa lebih banyak orang nanti. Kalian masih mau datang? Penjaga di gunung ini tidak cuma satu. Tidak, aku tidak bisa pergi. Ayahku di rumah. Masih menunggu ramuan ajaib. Ramuan ajaib. Hah. Kamu besar di gunung? Kamu tahu di mana ramuan ajaibnya? Aku juga tidak tahu. Hehehe, kamu lapar? Mau makan di rumahku? Nona, kita makan dulu saja. Paling tidak kita datang lagi malam ini, sekalian bawa lebih banyak orang. Hei, si tua ini benar. Aku bukan tua. Kamu ikut atau tidak? Kalau tidak, aku pulang sendiri. Hem. Nona, kita pergi. Kita pergi, tunggu kami. Ayo masuk, masuk hehe, pergi-pergi. Hehe. Kalian duduk di sini, istirahat minum teh, aku masak untuk kalian. Sebentar lagi siap, hehe. Chen Yuan, kamu sudah pulang? Hehehe. Kakak ipar, kenapa kamu datang? Aku bawa makanan untukmu. Hehe. Mirka Sayapa? Mereka itu pencuri makam. APA? Kamu baru pencuri makam. Halo, aku Shen Mengfen. Aku Lo Yuzu. Kau kakak Chen Yuan. Hehehe. Aku Qin Shao. Hahaha. Kenapa ada orang yang bilang dirinya binatang? Namaku Qin Shou. Qin dari dinasti Qin. Shou dari umur panjang. Aduh, Qin, maaf ya salah paham. Aku bawa banyak makanan, makan bareng aja, nggak usah masak. Wah makasih kakak ipar, hehehe. Ngapain sungkan sama kakak ipar? Cepat duduk. Ayo, makan yang banyak. Hehehe. Nona boss.
Kalian cepat banget datengnya. Kalian lapar nggak? Mau makan bareng nggak? Nggak usah. Kita berangkat sekarang. Jangan. Pergi siang sama aja bunuh diri. Mending tunggu malam baru pergi. Kalian masih mau naik gunung? Iya, penyakit ayahku nggak bisa ditunda. Nona, nggak usah buru-buru, keselamatan nomor 1, masa iya? Suruh mereka ikut mati bareng kita? Oke, kalau gitu malam aja. Kalian semua siap-siap. Sayap. Kok aku rasa tempat ini pernah kita lewati ya? Aku juga ngerasa gitu. Jangan-jangan karena kabut di gunung terlalu tebal, kita nyasar? Bodoh. Baka Chen Yuan. Kita udah pernah kesini ya? Kayaknya iya. Datang siang, malam-malam gini. Gampang banget nyasar. Nggak mungkin nyasar. Aku udah hafal tempat ini. Cuma ada satu kemungkinan. APA. Kesurupan. Hah? Jangan-jangan beneran ada hantu? Nggak. Kalau gitu aku lega. Itu penjaga dewa gunung, lebih serem dari hantu. Aduh. Dewa gunung? Takut apa? Paling cuma dimakan doang. Kalian semua waspada. Senjata kita cukup, nggak takut siapa-siapa. Chen Yuan, kamu masih ada ide nggak? Ayah. Dasar kamu, anak asli sini. Pasti ada ramuan tradisional. Ayahku dulu pernah mengajarkanku satu cara. Untuk mengatasi ilusi jalan buntu. Apa caranya? Hei, air seni anak kecil. Lalu apa yang kamu tunggu? Cepat kencing! Kamu nempel di tubuhku, gimana aku bisa kencing? Aduh. Pergi sana, pergi! Ilusi jalan buntu. Sepertinya belum terpecahkan. Memang sepertinya belum. Belum? Hari ini minum sedikit, air seni kurang. Butuh lebih banyak air seni anak kecil. Hei, kalian siapa yang masih perjaka? Bagus, kalian ternyata. Aduh, Sayangku. Saat butuh baru sadar air seni kurang. Paman Qin, gimana ini? Pakai punyaku saja. Kamu? False. Kamu masih perjaka? Diam kau. Terpecahkan. Ilusi jalan buntu terpecahkan. Jangan senang dulu. Ada apa? Nah, Ini. ini dewa gunung seribu kaki, suka makan orang. Ini. Kamu kenal dia? Lalu APA yang kita tunggu? Lari. Lawan APA lagi. Bisa tembus. Lari cepat. Ada apa? Kakiku keseleo. Aku akan gendong kamu lari.
depan sana ada gua. Sakit tidak? Sakit. Aku akan bantu meluruskan tulangmu. Nona, kamu tidak apa-apa? Sudah tidak apa-apa? Kalau sudah, coba jalan sedikit. Hei, ini. Nggak sakit lagi. Beneran sembuh. Kak, ulat raksasa di luar lagi nubruk gunung, kayaknya bakal rubuh. Chen Yuan, kamu kenal Dewa Gunung gak? Panggil dia bantu kita. Mereka kan gak punya telepon, gimana caranya aku panggil? Terus gimana dong? Kalian, tunggu aja dia pergi. Kita terus kamu? Mungkin aku bisa ngelawan. Hei, teknik pernapasan yang ditinggalin bokap udah kuasai. Kak, Kevin I can baca novel Fantasia? Udah gini masih bercanda nggak jelas. Beneran? Aku nggak bohong. Kalau kamu memang hebat, keluarlah. Usir ulat raksasa itu. Ya udah, cuma ulat gede doang. Tadi kamu lari paling cepat. Kan kalian yang suruh lari? Dah. Jangan ribut. Kita istirahat di sini. Tunggu ulatnya pergi, baru keluar. Siap, Kak? Kalau emang jago, sekarang usir dia. Kalau nggak bisa, jangan sombong. Iya, ngira diri jadi kultivator. Ya udah, pergi. Chen Yuan, beneran mau pergi? Ulat itu panjangnya puluhan meter. Pakai apa ngusir? Kita istirahat di sini. Dia nggak bisa tangkap kita. Nanti juga pergi sendiri. Ya udah. Hah, cuma bisa sombong. Lain kali ketemu, suruh kamu yang hadapin. Chen Yuan, makasih ya tadi. Sama-sama, WKWKWK. Kalian juga istirahat, nanti dia pergi. Kita masih harus cari tanaman obat. Sayap. Siapa di mulut gua? Ada apakah? Ada yang aneh di mulut gua, kayaknya ada orang. Enggak ada. Hihi. Cantik sekali. Paman Qin, kamu tidak boleh keluar, Paman Qin. Aduh. Chen Yuan, cepat ke sini bantu. Tidak ada cara. Mereka sudah dibius, tidak bisa dibangunkan. Paman Qin. Chen Yuan, cepat cari cara. Hehehehe. Hehe. Kapan mereka bisa bangun? Ya, masih harus mencari. Ini mudah, air kencing anak kecil. Ah,
Apa yang terjadi? Barusan, kalian terhipnotis olehnya, hampir keluar gua. Berani merusak rencanaku. Hari ini, kalian jangan harap bisa keluar dari gua ini. Kamu. Kamu siapa sebenarnya? Ah. Solomon Rubah. Ah, Ya ampun, siluman rubah. Aku akan menangkap kalian semua. Chen Yuan, cepat cari cara. Rubah kecil, jangan nakal lagi. Kalau tidak, nyawa bisa melayang. Hehe. Rubah kecil, ternyata benar kamu. Iya, kakak Chen Yuan. Kenapa kamu sampai di sini? Kok bisa anak kecil? Ini wujud asliku. Siapa mereka? Mereka mencari obat, aku ikut dengan mereka. Kamu tidak tahu ini tempat berbahaya? Kenapa masih datang? Nyawa dipertaruhkan. Rubah kecil, kenapa kamu mengganggu mereka? Mereka mengganggu kakak Chen Yuan. Aku dengar kata kakak Chen Yuan lagi pula. Kamu adalah penyelamatku. Rubah kecil, kamu tahu di mana ada ramuan ajaib ini? Ini bunga salju, dijaga oleh Dewa Gunung 1000 kaki di luar. Ada di sarangnya. Rubah kecil, bisa bawa aku ke sana? Serangga besar itu sangat kuat. Aku baru bisa mengusirnya dengan ilusi. Kamu masih ingin mencarinya? Aku tidak takut bahaya, tolong bantu aku. Kami juga tidak takut, asal kamu bawa kami ke sana. Aku tidak khawatir dengan kalian. Aku khawatir dengan kakak Chen Yuan. Kakak Chen Yuan yang harus bicara. Chen Yuan, aku mohon, tolong aku. Asal kau bisa membantuku menemukan bunga Suenin, aku akan setuju dengan apapun. Kalau begitu, kau jadi istri kakak Chen Yuan. Aduh, Ini, Kalau tidak setuju, ya sudah, aku pergi. aku setuju. Selain terlihat agak bodoh, yang lainnya juga lumayan. Tampangnya juga ganteng, hati juga baik. Kalau sudah jadi kakak ipar, ayo kita pergi. Ingat saat kembali ke kota. Bawa kakak Chen Yuan. Yeay, kakak Chen Yuan. Akan bersinar di luar sana. Kalian keluar. kalian tidak mau keluar? Kau yakin? Serangga besar itu sudah pergi? Kalau tidak percaya, ya tinggal di dalam saja. Tenang, si rubah kecil tidak akan berbohong. Ayo. Kuburkan mereka. Lebih baik daripada dibiarkan di alam liar. Saudara. Kakak. Tidak bisa membawa kalian. Hihi. Kakak, kalian belum mati? Bocah nakal. Kukira kalian sudah mati. Darah muntah di mana-mana. Muntah darah itu muntah darah, mati itu mati. Dua hal yang berbeda. Ya, kalau tidak, bagaimana bisa menipu serangga besar itu? Bagus. Baguslah. Ikut aku. Carry Bunga Swanen. Ayo.
Yang di atas itu bunga Suenin, kan? Dia terus menjaganya begitu saja? Lalu bagaimana? Bisakah kita mengalihkannya? Kita ambil bunga Suenin, segera pergi dari sini, sepertinya. Hanya bisa menggunakan kekerasan. Saudara-saudara, siapkan senjata. Paman Qin, hati-hati. Kau alihkan dia. Ayo kita serang dia. Dia masih belum pergi. Chen Yuan, apa kamu punya cara lain? Si besar. Pinjam bunga saljumu sebentar, jangan pelit dong. Kalau begitu, aku akan memukulmu. Dia ini, beneran kultivator ya? Ya ampun, dia beneran bisa? Ini bukan omong kosong. Pergi. Xiao Yuan, ayah baru saja mengajarkanmu ini, jangan sampai sembarangan diperlihatkan ke orang lain, dengar tidak? Nanti bisa mengundang roh gunung atau siluman. Dengar ya, haha. Ahem. Xiao Yuan. Demi keselamatanmu, ayah harus menyegel kekuatan tubuhmu selama 10 tahun. 10 tahun lagi, kamu akan punya kesempatan untuk membukanya, mengerti? Chen Yuan sadar, dia bangun. Chen Yuan, kamu bisa tidak? Jangan memaksakan diri. Saudari, tenang saja. Kakak Chen Yuan dulu sudah sangat hebat. Si besar. Kalau pintar, cepatlah berubah wujud manusia dan minta maaf pada adikku. Kalau tidak, kepalamu akan kubuat miring. Sudah kubilang berubah wujud dan minta maaf, kamu tetap tidak mau dengar. Sampai harus kuhajar sendiri. Jadi bau. Si rubah kecil. Tampar dia dulu 2 kali. Jadi kamu silipan 1000 kaki. HMPH, pantas saja jeleknya. Sekarang, aku pinjam bunga saljumu. Ada masalah? Ah tidak masalah. Barang kecil begini, ambil saja. Si rubah kecil, serahkan padamu. Kakak Chen Yuan, aku sudah ambil kembali. Cepat pergi. Kita juga pulang yuk. Chen Yuan, kenapa kamu melepaskan mereka? Kamu ini terlalu kejam. Apa harus membunuhnya? Kalau mereka tetap di sini, bukankah akan terus merugikan orang? Mereka tidak akan aktif menyakiti orang. Lagi pula mereka adalah penjaga gunung wilayah ini, tidak bisa sembarangan dibunuh. Kalau tidak, akan membuat marah para penjaga gunung. Itu akan merepotkan. Ada juga yang bilang begitu. Kedepannya kalau ada kejadian seperti ini, aku harus lebih hati-hati dan menghormati. Wah, anak muda bisa diajar. Aku tidak ikut turun gunung dengan kalian. Dewa gunung tidak bisa sembarangan turun gunung. Baik, kamu berlatih dengan baik. Aku akan kembali menemukanmu kalau ada waktu. Rubah kecil, terima kasih ya. Kalau sudah punya istri, pasti lupa sama adik. Dasar kecil. Hahaha. Ayo, kita juga turun gunung. Besok istirahat dulu. Lusa aku ikut kamu pulang. Aku ingin cepat kembali ke kota. Ayahku. Tidak boleh. Dengar kata aku, tidak akan salah. Nona Bezer.
Dengarkan saja dia. Baik. Ah, Xiao Yuan, wah, kakak ipar, kenapa kamu datang? aku bikin sedikit pangsit, coba cicip. Wah, terima kasih kakak ipar. Kemarin malam pasti capek ya? Kakak ipar, biar aku pijat bahumu. Kakak ipar, urusan pijat bahu itu tugas si gadis galak itu. Tidak apa, kakak ipar jago pijat. Biarkan kakak ipar yang melakukannya. Apa aku mengganggu kalian? Tidak. Kami tidak melakukan apa-apa, jangan salah paham. Iya, teknikku hanya untuk pijat, hanya untuk pijat. Aku bawa sedikit pangsit, ayo makan. Baik. Ayo, Kita cepat bersih-bersih, besok harus kembali ke kota. APA? Kalian kembali ke kota? iya. Aku harus ikut dia pulang. Hanya aku yang bisa menggunakan ramuan ajaib ini. Tidak boleh. Aku tidak setuju. Xiao Yuan, otakmu belum sepenuhnya pulih. Di kota ini, terlalu banyak tipu muslihat. Lebih baik di desa. Tenang saja kakak ipar, aku sudah sembuh total. Kami tidak bodoh lagi. Iya, aku baru ingat kemarin. Ayahku menyuruhku melakukan sesuatu, jadi aku harus pergi ke kota bersama mereka. Kakak ipar, tenang saja. Aku akan jaga Chen Yuan dengan baik. Oh. Betul. Kak Yuan begitu kuat, dimanapun tidak akan diganggu. Kalau begitu, kamu harus pertimbangkan baik-baik. Tenang kakak ipar, aku bukan tidak akan kembali. Kalau begitu baiklah. Kalau begitu kakak ipar, nanti aku datang lagi. Kak Yuan, ini bukan kakak iparmu yang sebenarnya kan? Aku anak tunggal, kakak ipar Yuzu, dia kerabat jauhku. Tahu. Menurutku, dia suka sama Kak Yuan. Kamu ini orang tua. Baiklah, nanti kalau aku sudah tua, aku juga akan ngomong sembarangan. Paman Qin, cepat bersiap-siap. Hati-hati, aku laporkan kamu nanti. Hehe, makan dulu baru pergi. Jangan bersuara. Kakak ipar. Larut malam begini, kenapa kamu datang? Bau alkohol sekali. Kamu minum? Akhirnya bisa pulang untuk mengobati ayah. Nona Bezer, ayo kita cepat naik mobil. Xiao Yuan, Kakak ipar kamu, kenapa kamu datang? kakak ipar tahu kamu mau pergi, datang untuk mengantarmu. Tidak perlu kakak ipar, tidak perlu. Nona Bezer, silakan naik mobil. Kakak ipar, sampai jumpa. Hehehehe. Wah, memang keluarga kaya, sangat mewah. Kalau kamu suka, nanti bisa tinggal di sini. Bukan tidak mungkin. Ayo, aku ajak kamu menemui ayahku.
Ah, Ayah bagaimana kabarmu? Aku tidak apa. Paman Shen, akhir-akhir ini, apakah Anda pernah bermusuhan dengan seseorang? Ini siapa? Dia adalah Chen Yuan, keturunan keluarga Chen. Oh, anak keluarga Chen itu ya. Waktu kamu kecil, aku pernah menggendongmu. Sekarang sudah besar sekali. Paman Shen, jawab pertanyaanku dulu. Sepertinya aku tidak pernah menyinggung siapapun. Paman Shen, ada orang yang ingin mencelakaimu. Apa? Ada orang yang ingin mencelakai ayahku? Benar atau tidak? Benar. Dan bunga Suening tidak berguna untuk Paman Shen. Lalu penyakit apa yang ayahku derita? Berhenti. Meng Fan. Kamu pulang tidak bilang-bilang. Tidak perlu. Wah, siapa sih orang bodoh ini? Jaga mulutmu. Aku datang untuk mengobati Paman Shen, silakan kalian pergi. Kamu, hahaha, Meng Fan. Orang bodoh ini, jangan kamu yang bawa? Dia bukan orang bodoh, dia sangat berbakat. Dia pasti bisa menyembuhkan penyakit ayahku. Ini, orang kampung? Meng Fan. Jangan sampai kamu ditipu olehnya. Ini adalah tabib Jiang yang terkenal di seluruh negeri, dalam 3 hari. Obatnya langsung sembuh. Tidak perlu. Shen Meng Fan, pikirkan baik-baik. Penyakit ayahmu hanya bisa disembuhkan oleh tabib Jiang. Bukan teman. Dasar tidak tahu malu, Meng Fan sudah bilang tidak perlu. Bawa orang-orangmu, cepat pergi. Kamu berani menghina aku? Kamu cari mati? Dahiku, berani kamu tunjuk? Sakit, lepaskan. Kalau kamu aku, lalu siapa aku? Aku kasih kamu kesempatan lagi untuk bicara. Kamu. Ah, Baiklah, maaf, kamu yang tua, aku yang muda. Tuan Zhang, kita pergi. dari tadi harusnya pergi. Chen Yuan, keluarga Zheng ini tidak bisa diremehkan. Meng Fan, apa hubunganmu dengan Zheng Jiu ini? Dia terus mengejarku, tapi aku belum menerimanya. Kalau begitu tidak salah lagi, aku curiga penyakit Paman Shen adalah ulah mereka diam-diam. Apa? Mereka? Lalu, penyakit apa yang sebenarnya diderita ayahku? Paman Shen ini bukan sakit, tapi terkena santet. Apa? Santet? Jika aku tidak salah tebak, tabib Jiang tadi sama sekali bukan dokter, melainkan seorang ahli santet. NAK. Apakah penyakitku masih bisa disembuhkan? Paman Shen, Anda adalah sahabat terbaik ayahku. Aku tidak akan membiarkan sesuatu terjadi pada Anda. Maksudmu, penyakit ayahku masih bisa disembuhkan? Selama aku di sini, tenang saja. Nih, bunga Suenin. Bunga Suenin bisa menyembuhkan segala penyakit, tapi untuk santet, tidak berguna. Lalu apa yang berguna? Aku akan ambil sekarang. Tidak perlu bahan obat apapun. Kalau begitu cepat selamatkan ayahku, aku mohon. Sekarang, belum saatnya. Kenapa belum saatnya? Aku ingin melihat, apa sebenarnya rencana mereka. Kamu ingin menggunakan penyakit ayahku. Untuk mengetahui cara mereka? Kamu menjadikan ayahku sebagai kelinci percobaan? Lagi pula Paman Shen adalah calon mertuaku. Mana mungkin aku tega melihatnya celaka. Jadi begini caramu memperlakukan calon mertuamu? Kamu. Bukan begitu. Semua sudah siap. Tabib Jiang, semuanya sudah siap. Saatnya memberikan santet pada Chen Yuan yang menyebalkan itu. Tunang, serahkan padaku.
Siang tadi, kupikir kau akan memanggil bodyguard untuk menghajar si anak itu. Aku tidak sebodoh itu. Dengan serangan sihir jarak jauh ini, siapa yang mau pakai serangan fisik jarak dekat? Hahaha. Kau lebih pintar dari anak-anak kayak generasi kedua yang manja itu. Pinter. Tabib Jiang, silakan. Kali ini, kau harus membalas dendam untukku. Berani-beraninya merebut wanita dariku, Seng Jiu. Tidak tahu diri. Pergi. Hahaha. Ah. Bagaimana mungkin? Tabib Jiang, apa yang terjadi? Aku malah terkena serangan balik dari sihirku sendiri. Maksudmu, sihirmu sudah ditembus? Seharusnya tidak. Aku sudah mempelajari ilmu ulat selama 40 tahun. Mana mungkin anak itu bisa menembusnya? Lalu, apa yang sebenarnya terjadi? Kurasa, mungkin dia memiliki semacam jimat pelindung. Kalau begitu, kita tidak bisa melawannya? Anak kecil seperti itu tidak perlu dikhawatirkan. Pergi. Hahaha, kali ini, lihat bagaimana kau bisa lolos dari ilmu ulatku. Tabib Jiang. Ini. Sudah selesai. Tenang, kali ini, meskipun dia tidak mati, dia akan menjadi bonekaku. Tunggu saja. Apa-apaan ini? Bagaimana, Tabib Jiang? Apakah ulatnya sudah masuk ke tubuhnya? Ulatnya belum mati. Artinya sudah berhasil. Besok, kita akan ke rumah Qinyuan lagi. Pasti bisa mengendalikannya. Yes. Akhirnya berhasil. Orang itu, kau, tunggu saja. Hahaha. Apa yang terjadi tadi malam? Kok bisa jadi seperti ini? Chen Yuan, Pagi-pagi mengetuk pintuku untuk apa? syukurlah kau baik-baik saja. Apa yang bisa terjadi padaku? Kau tidak tahu apa yang terjadi tadi malam. Kau tidur sambil berjalan? Aku juga tidak tahu. Aku bangun tidur, sudah begini. Tadi malam, kau bakar kertas di sini? Aneh. Sangat-sangat aneh. Aku lihat kau aneh. Malam-malam tidak tidur. Buat hal-hal aneh. Ini ilmu ulat. Maksudmu, tadi malam ada orang yang menggunakan ilmu ulat di sini? Orang itu bukan kau, kan? Aku tidak sudi menggunakan ilmu sesat seperti itu. Begini, kau keluar dulu, aku ganti baju.
Lalu kita periksa ayahmu. Chen Yuan, bagaimana ayahku? Syukurlah, mereka tidak menyasar Paman Shen. Berarti mereka hanya ingin mencelakaimu? Seharusnya seperti ini, dua makhluk ini berani sekali ya. Chen Yuan, sepertinya kondisi ayahku semakin parah. Coba kamu periksa lagi. Kamu tahu tidak, di mana rumah keluarga Zheng? Keluarga Zheng. Tahu sih tahu, cuma rumah keluarga Zheng sangat berbahaya. Hanya si tua itu yang punya penawarnya. Kita harus mencarinya. Ayah, istirahatlah dulu. Kami akan segera kembali. Kalian, hati-hati ya. Paman Shen, kamu adalah sahabat terbaik ayahku. Aku tidak akan membiarkanmu celaka. Ayo pergi. Wah, bukannya si pecundang ini? Gimana, tadi malam? Tidurnya nyenyak tidak? Nah, pantas saja tadi malam rasanya gatal-gatal. Ternyata dua kutu loncat ini yang penyebabnya. Kampungan, ada satu hal yang belum kamu tahu, tubuhmu sudah kutanami dengan cacing gu. Apa? Kalian berani menyakiti Chen Yuan? Kalau saja kamu mau menikah denganku dengan patuh, saya akan ada masalah sebanyak ini. Berani-beraninya mengincar tunanganku, beraninya kau. Turunkan tanganmu. Sudah saatnya begini. Masih belum mau berlutut. Asalkan kamu bisa mengeluarkan cacing gu dari tubuh Chen Yuan. Rela. Kamu apa? Rela apanya? Kurasa kamu sama sekali tidak rela. Sampah seperti ini pantas mati. Baik, kalau kau memang tidak tahu diri. Tabib Jiang, silakan ambil tindakan. Biar anak ini merasakan penderitaan cacing gu juga. Kalau begitu akan kuperlihatkan rasa sakit, seperti semut menggerogoti hatimu. Chen Yuan. Dengan trik recehmu, mau menghalangi ilmu cacing guku? Kau berani? Haha, benar-benar. Wah, Dikasih kesempatan malah tidak bisa memanfaatkannya. sekarang sudah ku genggam. Ah. Meng Fan, ngapain diam saja? Cepat ambil barang dan ambil darahnya. Pergi kau. Dr. Zhang, kamu baik-baik saja, Chen Yuan? Kamu cari mati ya? Kamu ternyata baik-baik saja. Dengan serangga kecilmu itu, mau celakain aku? Latihan lagi 100 tahun lagi. Di mana serangga gulaku? Waduh, maaf ya. Tadi malam pas tidur, aku ngehancurinnya. Gimana? Enak enggak serangga gulanya? Ini. Dr. Jiang, tolong keluarin. Ngomong apaan sih? Aku bukan orang seperti itu. Kalau gitu, bantu aku keluarin di rumah. Kamu enggak mau kikin aku. Mau pergi? Aku bilang boleh pergi. Terus kamu mau apa lagi? Meng Fan, aku dengar keluarga Shen lagi kekurangan dana. Dari, Ya, aku ganti. waduh. Jangan-jangan dia suka cowok ya? Hei, sebutin angkanya, pasti aku penuhi. Katanya orang-orang kaya itu punya banyak uang. 1 miliar, kayaknya cukup deh. Enggak masalah, 100 miliar. Besok, Edwin, hari ini. Aku suruh orang transfer ke rekening keluarga Shen. Aduh, aku cuma minta 1 miliar. Dia kasih 100 miliar, apa aku kurang minta ya? Kalau gitu, kita boleh pergi? Pergi sana. Kalian harus bersyukur sekarang samanya hukum. Kalau enggak, udah lama ku bunuh kalian. Makasih kakak. Semoga kakak dan kakak ipar bahagia selamanya. Kita pergi dulu ya. Chen Yuan, kamu hebat banget. HMPH, tentu saja. Oh iya, kita belum minta penawarnya. Bukannya penawarnya udah di sini? Ini penawarnya? Iya. Dokter Jiang itu kan ahli serangga gu. Pasti darahnya beracun kan? Orang tua beracun itu, racunnya parah banget. Terus kenapa kamu kasih minum ayahku? Racun lawan racun, mantra lawan mantra. Percaya aku, enggak bakal salah.
Ayah. Minum air ini, nanti baik-baik aja. Teddy di bawah. Berisik banget. Ada apa sih? Tadi enggak ada apa-apa. Cuma tangkap 2 serangga saja. Baguslah. Minum air ini, penyakitnya akan sembuh. Cuma segelas air ini. Penyakitnya akan sembuh. Paman Shen, ini obat penawarnya, cepat minum. Minum. Ayo, Pak. Pak, gimana rasanya? Seperti minum segelas. Air biasa, nggak ada bedanya. Ini beneran manjur nggak sih? Tunggu aja lihat. Aduh, Pak, kenapa? Chen Yuan, cepat lihat sini. Tenang, nggak apa-apa. aku mau ke kamar mandi loh. Kok Bapak larinya lebih cepat dari aku ya? Tenang, percaya sama aku, nggak ada masalah. Pak, gimana rasanya? Aduh, aku rasa seluruh badan ringan. Nggak pernah seenak ini sebelumnya. Pak, beneran sembuh ya? Tentu sembuh, beruntung kamu bawa Xiao Yuan pulang. Kalau nggak, penyakitku nggak tahu kapan sembuhnya. Chen Yuan, terima kasih ya. Kamu ini kelihatan. Pak, jangan ngomong sembarangan dong. Aku nggak ngomong sembarangan, kamu yang melakukan. Paman Shen, tadi muntah apa? Oh, tadi muntah serangga hitam. TAPI. Sudah mati. Kalau gitu nggak masalah, kedepannya nggak akan ada apa-apa. Chen Yuan, terima kasih ya. Kedepannya kita sudah satu keluarga, ngapain bilang terima kasih? Satu keluarga apanya sih? WKWKWKWK. Sooner or later. Kalian kan emang udah dijodohin dari kecil, kan? Nona, teman dekatmu. Ling Qingyu datang nyari kamu. King Yu, cepat suruh masuk. Baik. Loh, Paman Shen, sudah sembuh ya? Sudah sembuh total. Selamat Paman sudah sehat kembali. Terima kasih, Nah. Hai. Ini. Dia? Itu teman baikku. Jujur saja, siapa sebenarnya? Pak Carmio? Dia. Itu tunangannya. Wah, baru beberapa hari tidak ketemu, sudah punya tunangan. Ah, jangan bahas aku. Kamu tidak di kantor, cari aku untuk apa? Tentu saja karena kangen. Jujur. Aku. Katakan, apa yang tidak bisa dikatakan? Sepertinya aku ketempelan. Apa yang terjadi? Ceritakan lebih detail. Beberapa malam yang lalu, saat aku pulang ke rumah, aku bertemu dengan orang yang aneh. Nona, butuh bantuan? Tidak, aku tidak butuh bantuan. Kamu butuh? Di rumahmu ada makhluk jahat, harus segera ditangani. Lalu bagaimana? Malam itu, di ruang tamu lantai 1 rumahku, terdengar suara aneh. Suara aneh? Ceritakan lebih detail. Aku juga tidak terlalu jelas mendengarnya. Aku pikir ada tikus, tapi saat aku turun untuk melihat, tidak ada API. Mungkin, kamu salah dengar? Tidak, aku pasti tidak salah dengar. Jangan takut, ceritakan pelan-pelan. Paling tidak, aku akan pergi melihat. Tadi malam, di ruang tamu lantai 1 rumahku, lagi terdengar suara aneh. Saat aku turun untuk melihat, aku menemukan di meja mahjong ruang tamu lantai 1. Tiba-tiba ada mahjong. Dan, dadu di dalamnya, tiba-tiba bergerak. Seperti ada orang yang sedang bermain mahjong. Tenang, pasti ada solusinya. Tidak ada gunanya, tidak ada gunanya. Aku sudah memanggil dukun. Dukunnya malah jadi gila. Seseram itu? Wah, aku jadi tertarik. Chen Yuan, sudah saatnya seperti ini. Kok masih bercanda? King Yu, beberapa hari ini kamu tinggal di rumahku dulu. Kita pelan-pelan cari solusi. Terima kasih, Meng Fan. Jangan sungkan, beberapa hari ini kamu tinggal dengan tenang. Tidak perlu repot, malam ini aku akan ikut kamu. Apa kamu benar-benar bisa mengusir roh jahat? Tidak terlalu paham, tapi pernah belajar sedikit. Untuk menghadapi makhluk jahat biasa, tidak masalah.
Ini bukan hal sepele, Xiao Yuan. Kamu tidak boleh terlalu santai. Ah, tenang saja Paman Shen. Aku tidak menganggap seram hantu-hantu kecil ini. Kamu benar-benar bisa? Coba saja, bagaimana tahu bisa atau tidak. Chen Yuan, kamu jangan sampai bercanda dengan hal ini. Tenang saja. Aku tidak akan membiarkanmu jadi janda muda. Kamu jangan ngomong sembarangan. King Yu, kenapa rumahmu dingin sekali? Sejak bertemu orang aneh itu 3 hari lalu, rumahku jadi sedingin ini. Ternyata memang makhluk-makhluk kotor itu. Apa kamu menemukan sesuatu? Makhluk-makhluk kotor itu benar-benar masuk. Bagaimana? Jangan khawatir, aku sudah datang, masa tidak bisa menyelesaikannya? Lalu kita harus bagaimana sekarang? Santai, masih awal, tunggu sampai jam 12 malam. Kita lihat lagi nanti. King Yu, kamu duduk dan istirahat sebentar. Aku tidak bisa tenang. Tunggu, aku ikut denganmu. Aku takut sendirian di kamar, aku juga ikut. Baiklah, aku ajak kalian berdua lihat dunia. Hantu-hantu kecil ini benar-benar main mahjong di sini. Enak ya? Chen Yuan, cepat lihat. Hai, cuma beberapa hantu kecil, lihat kalian berdua ketakutan. Dasar keparat. Kalian ini jelek-jelek banget. Berani-beraninya main mahjong di sini. Gimana? Dibilang jelek tidak terima? Meng Fan, pacarmu gila ya? Chen Yuan, apa kamu menemukan sesuatu? Oh lupa, kalian tidak bisa melihat. Bros, bunuh orang ini, dia punya mata yin yang. Gampang, berani mengganggu kami, yang sebelumnya sudah di rumah sakit jiwa. Pergi kau. Kamu juga pergi. Kalian berdua bajingan, berani melawanku. Chen Yuan, apa yang terjadi? Chen Yuan, ini sebenarnya apa? Keempat hantu itu ingin membahayakanku. Jangan menakut-nakutiku dong. Hah, lihat kalian, cuma beberapa hantu aja kok. Aduh, Dilarang lihat malah penasaran. Dikasih lihat malah takut. Sudahlah. Cuma beberapa hantu aja kok. Nanti juga terbiasa. Ayo, ikut aku. Kita beri mereka pelajaran. Ngapain lihat-lihat? Ayo cerita, kenapa datang nakuti orang? Tuan Tao, tenang dulu. Kami juga terpaksa. Dasar kalian berdua. bikin aku beberapa hari nggak bisa tidur nyenyak. Dasar kalian, bikin King Yu sampai nggak berani pulang tidur. Maaf Nona besar, kami tahu salah. Cepat minta maaf. Mau mati lagi? Udah mati sekali masih takut mati lagi? Tentu saja takut. Sudahlah, jangan banyak omong. Ayo cerita. Sebenarnya ada apa? Kami nggak pernah nakuti orang, itu semua si Tabib Jiang. Dia yang kendalikan kami ke sini. Lagi-lagi orang tua itu. Dari dulu tahu orang tua itu nggak benar. Dasar brengsek. Disuruh datang ya datang aja? Nona Lin, kami juga ada alasannya. Dia kendalikan kami dengan ilmu gelap, kami nggak bisa apa-apa. Hajar sedikit biar kapok. Tapi mereka kan hantu, gimana bisa sakit? Gampang, kasih tanganmu. Sekarang coba. Aku juga mau.
Dua nona, kasihanilah. Nyawa kami hampir terlepas. Sekarang cekat? Telat. Sudah, kasih pelajaran aja. Mereka masih berguna. Berguna buat apa? Ya buat jadi bodyguard King Yu dong. Bodyguard bagus gini. Sayang kalau nggak dipakai. Bodyguard? Iya. Ini lebih bisa diandalkan daripada manusia. Dan mereka bisa dipancing buat keluar sarangnya. Apa ini bisa dipercaya? Katanya manusia dan hantu nggak cocok. Gampang, kasih tanganmu. Sudah, sekarang kendali tabib Jiang atas mereka. Sudah terlepas. Sekarang kau bisa kendalikan mereka. Coba deh. Wah, hebat banget. King Yu, coba cepat. Kalian berempat duduk di lantai. Wah, efektif banget. Kalian berempat ini. Bisa nggak jangan jadi jelek dan menyeramkan gini? Nona Lin, Maxa dan The APA. Apapun yang bisa kami lakukan, pasti kami lakukan. Wah, seru nih. Aku juga mau, Chen Yuan. Bikinkan aku 4 juga dong. Udah ada aku di sampingmu. Buat apa mereka? Kalau kamu udah bilang gitu, ya udah, aku nggak mau lagi. Tapi, sekarang Dokter Jiang belum ditangani. Dia pasti bakal balik lagi sebentar lagi. Santai aja, kita tunggu di sini aja. Dia pasti udah dengar kabarnya. Chen Yuan, menurutmu Dokter Jiang ini, kenapa sih mau ngerjain King Yu? Cara tercepat untuk mendapatkan seorang wanita, yaitu dengan menaklukkan sahabatnya dulu. Ini, King Yu, maaf ya, aku yang ngebuat kamu kena. Gak apa-apa, kan kita dapat 4 mainan. Terus kita sekarang cuma nunggu gini aja? Tentu nggak dong. Salah satu dari kalian, main mahjong sama kami, kurang satu nih. Tapi kami nggak bisa main. Kamu, dan kamu, sini main mahjong sama aku. Ada apa ini? Ada yang bisa pecahkan ilmu pengendalian hantuku? Tuan Zheng, aduh, cepat bangun, Dokter Jiang. Ini tengah malam kenapa? Ilmu pengendalian, hantu keluarga Lin, dipakai orang. Kita harus segera ke sana. Hong Shou. 2 bintang. 3 bambu. Aku menang. Nggak menang. Aku salah lihat. Kalau gitu kamu curang, bayar denda. Sudahlah, sekarang ada yang lebih penting. Wah, cepat banget datangnya. Chen Yuan, kamu jaga galan aku lagi. Aduh, anak muda ini kok temperamen banget sih. Mau main 2 ronde? Chen Yuan, kamu pikir aku takut sama kamu? Kamu pikir Dokter Jiang ini nggak ada gigi? Nggak, kalian berbuat jahat kok bisa pede banget sih. Udah mau mati? Aku kasih tahu ya. Aku Shen Jiu, wanita yang kuinginkan. Belum pernah gagal mendapatkannya. Dokter Jiang, tunggu apa lagi? Ayo mulai. Hanya beberapa hantu kecil, meski kau bisa membebaskan mereka. Dari kendaliku, tak mungkin mereka balik menyerangku. Dan 2 wanita ini, jika aku tak bisa memilikinya, lebih baik kuhancurkan sekalian. Chen Yuan, sudah kubilang padamu. Kemampuanmu yang payah ini benar-benar tidak memadai. Awalnya jika kalian berhenti, aku bisa melepaskan kalian. Tapi sekarang, Haha, sekarang aku berdiri di hadapanmu. Bagaimana? Apa yang bisa kau lakukan? Pukul aku kalau berani. Hahaha. Ingin melawanku?
Pulang dan latihan lagi beberapa puluh tahun. Hari ini, bukan hanya mereka, kau juga akan kena. Jika kau berani menyentuh Tuan Zheng sedikit saja, akan kubuat hidupmu lebih buruk dari mati. Tidak berani bertarung? Pinakat. Jika takut, berlututlah. Lalu serahkan kedua wanita ini untuk ikut denganku. Sekalian, serahkan semua hartamu padaku. Jadi, kau mengincar harta keluarga Shenku. Tentu saja. Wanita biasa sudah terlalu banyak kumainkan. Tujuanku adalah mencaplok keluarga yang mengancam keluarga Zheng. Apa yang bisa kau lakukan? Lihatlah si sampah di sampingmu. Bahkan tak berani bergerak. Sekarang, saatnya memberikan pelajaran padamu. Ada, lepaskan. Sakit. Lepaskan. Aduh, sakit. Permintaan tidak masuk akal seperti ini baru pertama ku dengar. Bro, sayangku. Shin Yuan, kulihat kau sudah di ujung maut. Masih berani sombong? Terkena racun ulat emasku, dewa pun tak bisa menyelamatkanmu. Chen Yuan, kau baik-baik saja? Serangga itu hilang. Tentu, racun ulat emas masuk ke tubuh hanya dengan sentuhan. Tidak bisa dikeluarkan. Tunggulah dengan patuh untuk dikendalikan. Pergi kau. Qin Yuan, kau cari mati. Aduh. APA, kok kau baik-baik saja? Barang jelek apa ini? Berisik sekali. Dokter Jiang, apa yang terjadi? Racun ulat emas jelas sudah masuk ke tubuhmu. Kenapa kau baik-baik saja? Barang jelek ini bahkan tak bisa menggigit kulitku. Apalagi masuk ke tubuhku. Raken Yulet Emas tak mungkin mati. Apa yang sebenarnya terjadi? Serangga sialan ini, waktu aku umur 8 tahun bisa kubunuh dengan mudah. Kalian benar-benar payah. Kalau begitu, serahkan semua harta keluarga Zhengmu. Sebagai ganti rugi untuk tunanganku. Aku beritahu kamu, tidak mungkin. Kalau tidak mungkin, mati saja. Chen Yuan, jangan bunuh dia. Kamu juga akan masuk penjara. Lagi pula sekarang keluarga Zheng sangat kuat. Kita tidak bisa melawan. Sudah kubilang, kamu tidak bisa menang melawanku. Ayahku hanya perlu bicara satu kata. Keluarga Lin Dan Shin akan lenyap semua. Apa yang bisa kita lakukan? Aku akan memberimu pelajaran dulu. Aku. Siapa yang telepon di saat seperti ini? Lepaskan Zheng Jiu dan adik seperguruanku sekarang juga. Kamu siapa sih? Aku kenal kamu. Aku suruh kamu lepaskan adik Zhang Dan Jingzhou. Kamu dengar tidak? Wajahmu benar-benar tebal ya. Suruh lepas ya lepas. Haha, kamu tidak mau melepaskan mereka? Baiklah. Dengarkan suara siapa ini. Xiao Yuan, kakak iparmu baik-baik saja. Jangan khawatir. Berani-beraninya kamu ke rumahku cari kakak iparku. Bukan cuma itu, dengarkan suara ini lagi, Xiao Yuan. Kamu harus hati-hati, Xiao Yuan. Ayah, Kamu siapa? Apa maumu sebenarnya? Lepaskan adik Jiang dan Zheng Zheyu. Besok malam, temui aku di gubuk tua di pinggiran timur. Lebih baik kamu menepati janji, jamin keselamatan mereka. Hahaha, sudah kubilang, kamu tidak bisa menang melawanku. Kakak seperguruanku sudah datang, bersiaplah menderita. Aku akan menghajar kamu dulu. Chen Yuan. Kita harus apa sekarang? Pulang ke rumahmu dulu, pasti mereka sudah ke sana. Kalau begitu aku ikut dengan kalian. Kalian berempat, berlatih yang baik di sini, tunggu aku kembali. Lepaskan aku beritahu kamu, kalau tidak melepaskanku, Shen Chong dan pacarmu akan mati. Diam kau. Ah. Diam. Nona, kalian sudah kembali. Kepala keluarga diculik. Kami sudah tahu. Ini sebenarnya bagaimana? Siapa yang melakukannya? Kami juga tidak tahu siapa pelakunya. Saat kepala keluarga diculik, kami masuk ke dalam, lalu Lalu bagaimana?
Sepertinya dia menggerakkan tangannya dan muncul asap hitam. Lalu kami tidak tahu apa lagi. Asap hitam. Mungkin itu gas beracun. Ternyata orang ini lebih hebat dari Dr. Jiang. Chen Yuan, sekarang harus bagaimana? Bagaimana? Tidur dululah. Tidur? Ini, mereka berdua dibiarkan di sini saja. Ah, aduh. Lalu, besok kan tetap harus bawa mereka ke pinggiran timur. Mereka tidak akan lari. Ah, aduh, kembali. Kenapa? Kalian berdua mau tidur sama aku? Aku tidak keberatan. Kamu si rubah kecil, tidur sendiri sana. Ini pacarku. Ayo, kita tidur. HMPH, dasar teman yang lupa diri karena cinta. Kamu tidur sendiri di kasur, aku tidur di mana? Tidur di lantai. Ini rumahku, lagi pula aku yang tidur di kasur. Yang untung juga kamu. Iya, bapakku bilang, anak laki-laki di luar rumah harus jaga diri baik-baik. Kamu. Kamu cari apa? Aku bantu cari. Oh. Hei, oh. Kamu, kenapa ada di pintu? Tidak ada apa-apa. Jangan ngomong sembarangan, mulutmu, aku sudah tahu. Hei, Ah, tidur apa tidur? Bangun dan tidur lagi. ah, Jangan teriak, ikut aku. ah. Lapar. Lapar juga tidak kasih makan. Kalau begitu, kita sekarang harus menunggu di sini. Lalu, pasti harus lihat lingkungan sekitar dulu. Jangan-jangan dia pasang jebakan. Lalu kita masih duduk diam? Kamu cepat periksa. Ini kan bisa dilihat. Ini kemampuan manusia biasa? Kampungan, kelihatan belum pernah lihat dunia. Lihat apa? Hahaha, dasar, lihatkan hebatnya kakak seperguruanku. Sipat lepaskan kami. Kamu banyak bicara, kultus jahat. Kamu semakin menjadi-jadi. Kalau masih banyak bicara, hati-hati gigimu dicabut. Istirahat sebentar dulu. Mereka jenis ini, mungkin baru keluar malam nanti. Sepertinya anak ini sudah menungguku lama. Masuklah. Apa yang menarik di luar? Anak ini pasti bukan orang sembarangan. Tidak membawa persiapan apa, berani datang ke sini.
Untuk menghadapi orang sesat sepertimu, perlu persiapan apa lagi? Ah, bagaimana kalau kusiapkan peti mati untukmu? Lepaskan mereka. Kau suruh lepas aku lepas, itu tidak sopan. Di mana orang-orangku? Orang-orangmu sudah kukendalikan. Ingin bertemu mereka? Kalau begitu ikutlah aku. Kita, apa harus ikut dengannya? Kalau kita tidak pergi, ayahmu dan kakak ipar Yuju mungkin dalam bahaya. Shenchong dan Luo Yuzhu ada di dalam. Kalau ingin menemukan mereka, masuklah. Tadi tidak melihat tempat ini. Tapi di dalam, pasti sudah dipasang jebakan. Kenapa? Tidak berani masuk? Tidak apa, kalau tidak berani. Aku bisa mengantarkan mayatnya keluar untukmu. Guru, kali ini mereka tidak bisa keluarkan? Sudah pasti. Kakak seniorku sendiri yang turun tangan. Masa takut tidak bisa mengalahkan anak kecil? Gelap sekali. Tidak bisa melihat apa-apa. Bagaimana caranya mencari ayah? Ayah, Jangan pergi, hati-hati bahaya. Bagus, Chen Yuan. Sudah besar, sudah punya kemampuan. Kamu siapa? Aku. Kamu, Paman Qi Shengtian. kalian kenal? Jangan-jangan kalian sekutu? King Yu, jangan asal bicara. Benar-benar tidak menyangka. Kau masih ingat aku. Kenapa kau ada di sini? Semua ini. Apakah semua ini adalah perbuatanmu? Ya, aku. Kalau begitu, apakah kematian ayahku dulu juga karena ulahmu? Masih aku. Kenapa? Ayahku begitu baik padamu. Kenapa kau harus membunuhnya? Hehehe, karena aku ingin teknik pernapasannya. Dia tidak memberikannya padaku, hahaha. Pada akhirnya, aku tetap mendapatkannya. Sekarang aku sudah menguasainya, ahahaha. Jadi, untuk memusnahkan sampai ke akarnya, kita harus begini. Memancing ular keluar dari sarangnya, haha. Ternyata, semua ini sudah kalian rencanakan. Haha, lalu bagaimana? Tapi aku benar-benar ingin mendapatkan Meng Fen. Dan harta keluarga Shen, ini benar. Memancingku keluar itu benar. Kalau tidak, bagaimana bisa membasmi kalian, sampah-sampah ini? Lebih baik kau pikirkan cara menyelamatkan mereka berdua. Batu altar sudah dipasangi perangkap roh oleh kakak seperguruanku. Jika tidak diselamatkan dalam 1 jam, bersiaplah untuk mati. Chen Yuan, inilah akibatnya melawanku. Kalian berhati-hati, tunggu di sini. Chen Yuan, kau harus sangat berhati-hati. Hati-hati. Apa gunanya hati-hati? Benar, kalau hati-hati bisa berguna, bukankah perangkap roh itu? Jadi tidak ada gunanya? Chen Yuan, berhati-hatilah. Aku percaya padamu. Kali ini terakhir kalinya kalian mencium orang ini. Kau sampah, jangan bermimpi. Kami tidak mungkin menciummu. Baik, kalau begitu kalian. Tunggila melihat bagaimana Chen Yuan mati.
Cepat pergi. Pergi. Mereka sudah memesan perangkap di sini. Cepat pergi dari sini. Bodoh sekali, kenapa kau datang ke sini? Aku sudah tua. Tidak akan lama lagi hidup. Kau masih muda. Xiao Yuan, kenapa kau tidak mendengarkan? Paman Shen, kakak ipar, tenang saja. Perangkap jelek ini tidak kuhiraukan sama sekali. Ayo, aku akan bawa kalian pergi dari sini. Sekalian melunasi hutang. Hahaha, ingin keluar dari perangkap rohku? Tinggalkan jiwa kalian, perangkap roh aktif. Chen Yuan, hati-hati. Hihi. Perangkap rohku, kebal senjata. Chen Yuan, kali ini kau pasti mati. Mati tidak apa, mati lebih baik, jadi mayat hidup. Bukankah itu lebih hebat? Kalian meremehkanku. Sangat kotor. Kalian tidak menjaga kebersihan diri. Setidaknya gosok gigi dong. Ini tidak mungkin. Aku tahu dia kuat, tapi tidak sekuat ini. Sepertinya, ayahmu mengajarkanmu banyak hal. Orang tua, apalagi trikmu, keluarkan semuanya. Jangan sembunyikan lagi. Keluar dulu dari jebakan jiwaku, baru lihat kemampuanku. Tidak terlambat. Dingin sekali. Hahaha, Chen Yuan. Jadilah mayat berjalan. Selanjutnya, mari lihat bagaimana jiwamu hancur. Chen Yuan, hati-hati. Trik kecil ini sudah tidak kumainkan sejak umur 8 tahun. Bicara keras tidak berguna. Lihat bagaimana kau mati kali ini. Sudah, tidak apa-apa. Tidak dingin lagi. Tidak mungkin. Bagaimana anak ini bisa sehebat ini? Tentu saja. Kalau tidak, kau pikir selama ini aku berlatih dengan tubuh perjaka? Hanya latihan palsu. Tidak menyangka. Kau berhasil menguasai seni pernapasan. Tentu saja. Oh orang tua, ku beritahu satu hal lagi. Kita pernapasan yang kau curi dari ayahku. Palsu. Sama sekali tidak mungkin. Tapi aku mengambilnya dari tubuhnya setelah membunuhnya. Dari caramu berlatih, bisa dipastikan. Kau salah jalan. Kalau tidak akan terjerumus ke jalan iblis. Pasti ayah murahanku yang menipumu. Omong kosong. Lihat aku membunuhmu. Akan kutunjukkan padamu apa itu seni pernapasan sejati. Sudah paham? Ini seni pernapasan sejati. Qi Shengtian. Seni pernapasan keluarga Chen. Kau tidak akan pernah bisa mempelajarinya. Pergi. Kenapa aku sangat sial? Tentu saja. Ikut praktik jahat, mana ada yang gak sial. Kali ini, yang sial adalah kamu, kan? Aku hampir lupa. Sebelumnya ke sini, aku sembunyikan pistol. Piut jaga-jaga dari mereka berdua. Tak disangka benar-benar dipakai. Latihan ilmu apa gunanya? Ini baru keadilan sejati. Tangan di kepala, atau kubur kepala kamu.
Jangan tembak, jangan neko-neko. Kamu, jangan ambil jalan buntu. Aku punya banyak koneksi. Cuma urusan kecil. Keluargaku akan urus ini. Shen Mengfen, aku bilang. Apa yang ku mau, pasti dapat. Dasar bodoh. Benar-benar tak terselamatkan. Sarakan Tuan Zheng, kami berhenti. Sekarang, giliran aku, dong. Hati-hati salah tembak. Jangan main-main, ini melanggar hukum. Hehehe. Tenang, pelurunya nggak tembus tubuh kalian. Haha. Kakak senior, kamu. Hahaha. Orang yang latihan, jadi mayat hidup. Lebih kuat. Hahaha. Kalian berdua, bunuh dia. Ilmu napas. Sekarang, mereka nggak bisa bangkit lagi, kan? Pasti sudah mati total. Qi Shengtian, kamu tersangka pembunuhan berencana. Sekarang aku akan membawamu ke hukum. Kok bisa sekuat ini? Lebih kuat dari ayahmu. Tentu saja. Kamu masih hidup? Hahaha. Tua-tua, masih hidup juga? Bocah, ngomong apa? Mau ayahmu mati? Lao Chen. Wah, Lao Shen. Bagus, kamu masih hidup. Nyawaku belum habis. Nah, NK barang ini. Serahkan padamu. Tenang, ayah. Akan kuselesaikan. Kamu masih hidup? Kenapa sekian lama? Tak ada kabarmu? Aku cuma mau jalan-jalan. Haha, pas banget sekalian pakai kamu. Untuk latihan anakku. Wah, ternyata kalian terjebak rencana ayahku. Kukira aku sendiri yang jadi pion. Hei NK, jangan banyak bicara, serang. Ah, hahaha. Mau kabur? Orang tua, kabur pakai kabut hitam? Trik receh. Apakah ini tidak terlalu memalukan? Kumohon, maafkan aku kali ini. Aku tidak akan berani lagi lain kali. Tidak akan ada lain kali. Mungkin saja, ada kehidupan berikutnya. Hahaha, baiklah, kita pulang ya, sambil minum sambil ngobrol. Bagaimana? Baik. Wah, tidak buruk, wah. Tidak buruk, tidak buruk. Lao Chen, selama beberapa tahun ini, kamu pergi kemana saja? Wah. Pergi kemana-mana, menjelajahi pemandangan indah, HM. Hidup sungguh menyenangkan. Wah, kamu yang lebih menyenangkan. Kamu menguasai keluarga Sheng, sekarang kamu orang terkaya. Oh. Hahaha, ini semua berkat menantu yang baik, wah. Satu keluarga, baiklah, silakan. Qingyu, kenapa kamu datang? Aku hanya ingin ke desa, merasakan kehidupan desa. Kota terlalu berisik. Kurasa tidak sesederhana itu. Kamu si rubah kecil, apa yang ada di kepalamu? Aku tidak tahu. Tapi melihat kamu adalah saudariku yang baik. Aku terpaksa setuju. Ah. Kalian, jangan saling cemburu, sudah datang. Xiao Yuan, kamu juga tidak muda lagi. Sudah waktunya punya 2 anak, lihat, 2 wanita cantik. Semuanya ikut kamu pulang. Jika tidak bisa, kakak Ipa juga boleh.
Kakak ipar, urusan ini tidak perlu repot-repot kakak ipar. Aku juga tidak bisa. Ah. Sudahlah, ayo. Kita masuk ke dalam bersama. Hehe.